Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang kita akan membahas tentang observasi dalam kaidah psikologi yang sebuah pengantar. Sebuah pengantar berarti pendahuluannya. Nah, nanti ada episode selanjutnya bagaimana observasi dibutuhkan dalam dunia psikologi. Pertama kita akan mencari tahu apa itu observasi ilmiah dan bagaimana caranya, juga kelebihan dan kekurangan metode observasi. Nah, kita screen dulu ya. Iya, agak lambat. Kaidah observasi dalam Binster menjelaskan bahwa observasi diarahkan pada kegiatan yang muncul, memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Jadi fenomenanya itu misalkan kita ingin melihat perilaku remaja atau perilaku sosial lainnya, itu kita akan melihat fenomenanya tersebut secara akurat dan mencatat fenomena tersebut yang muncul, lalu mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Nah, observasi merupakan pengamatan yang harus dilakukan secara alami, naturalistik, di mana pengamatan harus dalam situasi yang realistis, alami, sedangkan yang sedang terjadi. Jadi natural, tidak ada halo effect atau bias, dan merupakan perhatian yang terfokus pada kejadian atau gejala sesuatu. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku tersebut seorang dalam situasi tertentu melalui pengamatan terhadap perilaku orang tersebut dalam situasi tersebut. Asesmen profesional menggunakan observasi dengan cara memonitoring perilaku orang lain secara visual sambil mencatat informasi dari perilaku yang didapat secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini jadi observasi itu tidak bisa dibuat secara eksperimental gitu kan, melalui dengan stimulus respon. Jadi dibuat senatural mungkin, seapa adanya. Bagaimana kita misalkan ingin melihat perilaku observasi remaja yang pacaran atau remaja yang sedang berdiskusi. Nah, di situ observasi perlu dilakukan. Dan observasi itu tidak hanya melihat, jadi ada yang namanya hidden observer. Jadi hidden observer itu untuk mengcounter si observer yang lain, untuk penguatan data. Observasi yang ilmiah, karena emang ada observasi yang tidak ilmiah, yaitu observasi yang hanya mengobserv saja, tidak ada pencatatan, recording, terus nanti bisa bias.
nantinya untuk melihat kejadian fenomena tersebut. Karena kalau yang ilmiah itu harus akurat. Observasi dapat dikatakan ilmiah apabila pengamatan terhadap gejala atau kejadian sesuatu bertujuan untuk menafsirkannya, terus mengungkapkan faktor-faktor penyebab yang menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Intinya, observasi menjadi ilmiah jika pengamatan dilakukan secara sistematis yang dilakukan oleh seorang yang memiliki pengetahuan tentang apa yang ingin diamati, gitu kan. Melakukan observasi dengan cara yang tidak mengandung bias atau banyak tafsir, banyak penjelasan. Jadi harus khusus mencatat dan mengelompokkan apa yang diamati secara akurat, menyampaikan hasil observasi secara efektif. Jadi observasi adalah apa sih observasi? Sebenarnya observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu. Kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Observasi dapat menjadi metode pengumpulan data yang mempertanggungjawabkan tingkat validitas, reliabilitas, asalkan dilakukan oleh observer yang telah melewati latihan-latihan khusus. Nah, di sini nanti ada ilmu pernyataan, bagaimana perilaku seperti mengeringitkan dahi, mengeluarkan keringat atau tremor, itu kan ya sama dengan gejala kecemasan. Misalkan kita ingin mengukur kecemasan, observasi kecemasan berbicara di depan umum. Nah, mengukur orang yang berpidato, kecemasan orang yang berpidato di depan umum, terus kecemasan sedang sidang komprehensif, dan seperti itu. Kita bisa melakukan catatan-catatan bagaimana indikator-indikatornya tentang kecemasan. Tujuan observasi adalah menjelaskan kejadian yang diobservasi, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan memaknai hasil observasi berdasarkan perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati, bukan perspektif observer. Ingat ya, bukan perspektif yang mengobservasi gitu kan, tapi dibuat melihat kejadian fenomena tersebut gitu kan. Kejadian fenomena tersebut apa saja yang terjadi. Purwodari dideskripsikan bahwa observasi harus akurat, faktual, sekaligus teliti tanpa dipenuhi berbagai hal yang tidak relevan. Menurut Konconal Ningrat, tujuan observasi adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang sesuai dengan syariat-syariat penelitian ilmiah tanpa memerlukan banyak biaya maupun tenaga ahli. Jadi 1 atau 2 orang boleh. Kesahihan data observasi. Bagaimana sih data yang sahih gitu kan? Lebih jauh, Patton menyatakan bahwa data hasil observasi menjadi data yang penting karena 1, peneliti mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks yang diteliti atau yang terjadi. 2, peneliti lebih bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian, dan mendekati masalah secara induktif. Terus pengaruh konseptualisasi yang sebelumnya tentang topik yang diamati berkurang pada saat seorang berada dalam situasi lapangan yang nyata. 3, peneliti melihat hal-hal yang partisipan kurang disadari atau partisipan kurang mampu merefleksikan pemikirannya tentang pengalaman itu. Memperoleh data tentang hal-hal yang diungkapkan secara terbuka dengan wawancara. Mengatasi persepsi selektif yang biasanya dimunculkan individu pada saat wawancara atau halo efek
yang membuat bias. Nomor 6, meningkatkan penelitian, memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan, impresi dan perasaan pengamatan menjadi bagian untuk memahami fenomena. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan observasi adalah memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen atau penilaian. Jadi pembahasannya penggunaan observasi dalam psikologi nanti dalam bab 2 ya. Kelebihan observasi, apa aja sih kelebihannya? Satu, merupakan alat yang sangat murah, mudah, langsung mengadakan penelitian, jadi turun ke lapangan terhadap macam-macam gejala yang tidak tergantung pada self-report atau observer. Terus pada observer yang sibuk tidak punya waktu untuk mengisi kuesioner, namun biasanya bersedia di observasi. Nah, 3, banyaknya peristiwa psikis yang tidak dapat diperoleh datanya dengan kuesioner atau wawancara namun dapat diobservasi. 4, dapat mengadakan pengamatan serentak menggunakan observer lebih dari seseorang yang terampil memakai alat pencatatan. 5, memberi hasil yang akurat dan digunakan sebagai acuan. Jadi observasi misalkan seperti peristiwa psikis yang dapat diperoleh yang tidak dapat diperoleh datanya dari kuesioner atau wawancara. Jadi misalkan pada OGDJ atau orang yang terkena gangguan mental itu kan tidak bisa diwawancara atau melakukan checklist kuesioner. Itu bisa dapat diobservasi. Nah, kelemahan observasi, selain kelebihannya tadi, observasi ada kelemahannya. Satu, membutuhkan waktu yang lama, mengingat peristiwa tidak selalu dapat diramalkan. Jadi ada yang dinamakan penelitian longitudinal atau penelitian dengan waktu yang panjang. Rentang hidup biasanya untuk psikologi perkembangan. Banyak peristiwa yang tidak dapat dilakukan dengan observer langsung seperti kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Nomor 3, jika mengetahui diamati, subjek kadang-kadang dengan maksud tertentu sengaja menimbulkan kesan baik atau sebaliknya, atau efek halo effect gitu kan ya. Jadi terasa dibuat-buat untuk menimbulkan kesan baik. Umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman sehingga kita akan melakukan pekerjaan dengan tidak semestinya. Jadi misalkan mengobservasi kepuasan kerja, observasi kepuasan kerja, misalkan dengan kerja di sini apakah orang itu rajin kerjanya, itu kan harus diobservasi juga. Dan untuk mencegah merasa tidak terganggu, jadi si observer itu melakukan hidden observer atau melakukan observasi yang si partisipannya tidak mengetahui bahwa dia sedang diobservasi. Nomor 5, pekerjaan yang sedang diamati mungkin tidak diwakili satu tingkat kesulitan pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu dilakukan oleh volume-volume kegiatan tertentu, seperti gangguan sesaat dalam keadaan cuaca ya, yang tidak bisa kita ramalkan, kita atasi. Observer yang dikenal dan disegani bisa mempengaruhi perilaku subjek sehingga situasinya menjadi dibuat-buat atau kaku. Nah, kita melihat bahwa
Kalau misalkan yang mau observasi ini sebuah pimpinan perusahaan. Nah, pimpinan perusahaan turun ke karyawan, melihat kinerja karyawan. Ya. Nah, itu akan menimbulkan efek karyawan akan langsung melihat kerja gitu kan ya. Nomor observasi yang dikenal dan disegani bisa mempengaruhi perilaku subjek sehingga situasinya menjadi dibuat-buat atau kaku ya. Nomor 7, menghasilkan data yang banyak, kadang tidak sistematis sehingga menyulitkan observer untuk melakukan analisisnya. Nah, di samping itu, misalkan dalam wawancara, observer juga harus ada alatnya selain alat pencatatan seperti buku, seperti kertas dan pulpen, mungkin dengan handycam atau dengan alat perekam itu bisa mengatasi agar datanya akurat, tidak bias, bisa mengatasi kebiasaan data. Oke, itu saja yang yang sudah dipresentasikan tentang pembukaan apa sih observasi dan apa keuntungan kelebihan observasi untuk kebutuhan keilmiahan dalam suatu penelitian. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sudah menonton ini sebuah video singkat tentang observasi. Mudah-mudahan bisa membantu penelitian yang akan penelitian-penelitian yang akan dibuat gitu kan. Jadi ada perencanaan kita ingin observasi apa, fenomenologisnya ada enggak, itu kita bisa lihat ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat melakukan aktivitas malam hari ini. Ya.